Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ketemu lagi bersama Pak Niko. Kali ini kita masuk di materi kelas 7 SMP tentang global warming atau pemanasan global. Ini sebuah materi yang sering kita dengar, tetapi terkadang masih banyak miskonsepsi yang terjadi. Banyak yang tidak paham tentang pemanasan global itu sebenarnya seperti apa, malah mengarahnya ke hanya efek rumah kaca. Padahal sebenarnya ada inti dari pemanasan global ini tentang manusia sebagai citizenship, sebagai manusia yang harusnya mampu melestarikan bumi dengan menjaga kelestarian bumi sehingga pemanasan global ini akan bisa kita hindari. Oke, check it out. Kita akan belajar tentang pemanasan global. Nah, di sini Indonesia salah satu penyumbang, salah satu negara yang memiliki tingkat gas emisi yang cukup besar di dunia, meskipun Indonesia juga merupakan salah satu penyumbang terbesar untuk paru-paru dunia ya. Hampir 70% paru-paru dunia ada di Indonesia dan Brasilia ya, karena kita masih memiliki hutan-hutan tropis yang masih sangat banyak. Tetapi memang gas emisi kita perlu kita perhatikan. Nah, kota besar merupakan rawan dengan pemanasan global. Pemanasan global merupakan proses peningkatan suhu, di mana suhu ini rata-rata ya, maksudnya hampir selingkup bumi. Di situ termasuk atmosfernya, termasuk laut, dan termasuk daratan bumi. Selama 100 tahun terakhir ini kurang lebih suhu rata-rata global meningkat kurang lebih sekitar 0,74 sampai dengan 0,18 derajat Celcius atau 1,33 kurang lebih 0,32 derajat Fahrenheit. Nah, akibatnya karena semakin panas banyak sekali dampak yang bisa kita rasakan. Sebagian besar peningkatan temperatur rata-rata di sini sejak pertengahan abad 20 atau sebagian besar disebabkan karena meningkatnya konsentrasi gas-gas rumah kaca akibat aktivitas manusia seiring dengan perkembangan zaman yang menyebabkan kita banyak pabrik, kemudian banyak menggunakan gas-gas emisi, gas-gas yang dihasilkan dari proses pembakaran. Seperti ini contohnya corong pabrik yang memiliki gas buang di kota-kota besar terutama. Ada juga karena kebakaran hutan di banyak wilayah yang memiliki suhu tropis, kemudian karena terjadi pemanasan global sehingga banyak hutan yang mengering dan di situ banyak terjadi kebakaran, dan karena kebakaran gambut juga bisa seperti itu. Dan juga karena gas emisi buang kendaraan yang sudah tua, pembakarannya tidak sempurna sehingga gas buangnya benar-benar akhirnya terkumpul menjadi polutan yang tersimpan di lapisan atmosfer kita. Kemudian karena gas-gas rumah kaca, contohnya yang paling terkenal CFC ya, klorofluorokarbon, atau biasa dikenal freon pada kulkas atau pada tempat-tempat yang memanfaatkan botol-botol yang pencet itu loh, freeze namanya. Di situ juga ada gas karbon dioksida atau CO2, sisa-sisa gas buang kendaraan bermotor, metana, CH4 dan lain sebagainya. Seperti ini contohnya gas-gas tersebut. Kemudian ada juga yang perlu kita ketahui sumber gas. Nah, sumber gas tersebut bisa diklasifikasikan jadi sumber gas tetap, sumber tidak tetap, dan juga sumber campuran. Nah, kalau tetap contohnya pabrik asap dapur itu selalu terjadi pembakaran sampah yang sering dan selalu terjadi.
Sedangkan tidak tepat, kendaraan bermotor kan kadang lewat seperti itu. Pesawat terbang, kapal laut yang tidak tentu lewatnya. Ini sumber tidak tetap. Orang merokok juga tidak tetap. Dan campuran ini berasal dari tetap dan tidak tetap. Oke. Kemudian untuk yang perlu kita ketahui juga tentang karbon dioksida. Nah, ini yang paling banyak, gas buang yang paling banyak di lingkungan kita, CO2. Meskipun CO2 tidak beracun, tetapi keberadaannya itu bisa mendesak O2 atau oksigen yang harusnya masuk ke tubuh kita tetapi digeser oleh CO2, sehingga bisa mengganggu metabolisme tubuh, terutama di dalam proses pernafasan. Sedangkan untuk CO2 ini dihasilkan dari hasil pembakaran ya. Dan CO2 ini merupakan penyebab utamanya terjadinya efek rumah kaca. CO2 itu berasal dari kendaraan bermotor utama. Kemudian efek rumah kaca ini sebenarnya suatu keadaan di mana bumi itu seakan-akan berada di dalam kaca. Jadi bisa merasakan ya, kalau kita berada di ruangan yang penuh dengan kaca tetapi kurang dengan sirkulasi udara, panasnya luar biasa, atau di kantor-kantor industri di kota-kota besar itu banyak yang terbuat dari kaca, tetapi di situ harus menggunakan AC. Kalau nggak ada AC, panasnya luar biasa. Jadi di sini CO2 itu seakan-akan menjadi kaca gitu loh. Jadi dia itu laksana kaca yang menutup permukaan bumi kita, sehingga dia bisa menyebabkan efek rumah kaca. Jadi bukan karena efek rumah kaca itu bukan karena banyak bangunan yang ada kacanya terus efek bangunan yang ada kacanya menyebabkan bumi ini panas, bukan, tetapi maksudnya adalah prinsipnya efek rumah kaca itu CO2 menutup atmosfer kita sehingga matahari yang masuk ke dalam bumi sulit untuk keluar, sehingga suhu di dalam bumi menjadi sangat panas. Nah, itu maksud dari efek rumah kaca. Gambarnya seperti ini. Nah, ini kita bisa melihat sinar yang tertangkap oleh CO2, dia akan berhenti gitu. Nah, kita lihat di sini. CO2 akhirnya menutup lapisan atmosfer kita. Di situ matahari bersinar masuk ke dalam bumi, sebagian panas bumi diserap oleh panas matahari diserap oleh bumi, tetapi dipantulkan kembali ke atas oleh bumi, kemudian mantul lagi karena tertutup oleh CO2 yang berada di lapisan atmosfer, sehingga panas bumi yang dipantulkan itu tetap aja berada di lingkungan kita, sehingga panasnya luar biasa dan banyak sekali dampaknya akibat dari efek rumah kaca ini. Oke, gas rumah kaca perlu digarisbawahi, yang pertama CO2, kemudian metan, dan CFC, klorofluorokarbon. Kemudian untuk di sini, nah di gambar ini bisa kita tunjukkan ini bumi, kemudian yang ada awannya itu lapisan atmosfer kita. Nah, banyak gas-gas yang akhirnya tidak bisa gas ini yang menyebabkan cahaya matahari itu tidak bisa bebas langsung terpantul keluar, tapi akibatnya efek rumah kaca tersebut. Ini ya. Oke. Nah, kemudian kalau dari gambar ini kita bisa lihat bahwasanya matahari harusnya ada sebagian terserap, kemudian ada sebagian yang terpantul oleh atmosfer, ada sebagian yang ketika terserap kemudian dipantulkan, dan ada juga yang ketika dipantulkan dia tidak bisa keluar. Nah, ini yang dimaksud dengan efek rumah kaca. Silakan dilihat, dicermati gambar ini. Nah, yang perlu kita pahami juga tentang efek penyebab sebab akibat dari efek rumah kaca. Sebenarnya penyebabnya tadi sudah kita bahas tuntas ya. Nah, untuk akibatnya di sini atau oke, sebentar. Untuk penyebabnya
jelas tadi ada gas rumah kaca, kemudian ada peningkatan kadar gas rumah kaca di atmosfer yang disebabkan oleh aktivitas alam sama aktivitas manusia. Kemudian yang dampaknya ini peningkatan suhu bumi. Jadi selama 100 tahun ini bumi itu suhunya meningkat sekitar 1 derajat Fahrenheit, yang mengakibatkan pencairan es pada daerah kutub. Jadi kutub ini sekarang sudah mulai banyak sungai yang ditemukan karena airnya sudah mulai mencair, esnya sudah mulai mencair. Kemudian peningkatan permukaan air laut, selama 100 tahun ini permukaan air laut meningkat kurang lebih sekitar 4-8 inci, sehingga banyak terjadi banjir rob atau luapan air laut yang menuju ke daratan. Kemudian muncul juga angin badai karena suhu yang berbeda drastis itu akan menyebabkan terjadinya perbedaan tekanan sehingga muncul angin badai. Nah, di sini karena perubahan yang tidak menentu terlalu ekstrim sehingga menyebabkan permasalahan ekonomi dan kesehatan manusia. Nah, ini seperti itu penjelasan tentang dampak dan keseluruhan tentang global warming atau pemanasan global. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.